Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ada sukacita? Up, simpan di hati. Iya, kalau ada sukacita di hati, kita bersyukur karena berkat penyertaan Tuhan kita masih ada. Kalau tadi malam, kita boleh beristirahat dan di saat pagi hari ini kita diberikan nafas kehidupan, itu karena kasih dan setianya Tuhan atas hidup kita. Ya, kita kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu di jemaat kita, Jemaat Sola Gracia Buper Waena. Kita akan ada dalam ibadah kita dan mari kita memuji Tuhan dalam lagu-lagu pujian yang akan kita bawakan di saat pagi hari ini. Iya, untuk itu kita menyanyi dalam lagu pujian yang berkata, "Kami berkumpul." Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Kami berkumpul. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Macam kurang semangat, Kak. Ada sukacita, Kakak Tasya? Ada kakak. Kalau ada sukacita di dalam hati, maka kita harus menyanyi untuk memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Untuk itu, kita masih terus memuji Tuhan. Kakak minta semuanya untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri. Dan kita akan bernyanyi lagu yang berkata, "Biarpun gunung-gunung beranjak." Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak
beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak, dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak, dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, masih dalam keadaan berdiri, kita akan memulai dengan ibadah kita dan mari kita berdoa. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan atas berkat nafas kehidupan-Mu, kami masih diberikan nafas oleh-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, pada saat pagi hari ini akan memulai ibadah sekolah minggu kami, biarlah kami mohon kepadamu Roh Kudus-Mu ada di dalam hati kami, dalam pemikiran kami, agar kami tidak diganggu oleh si iblis yang mau mengganggu kami Tuhan. Baik kami dan ibadah kami dari awal hingga berakhirnya mau terjadi hanya di dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Kami Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami yang begitu banyak. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Untuk waktu selanjutnya kami persilakan kepada liturgi. Shalom. Di hati Shalom. kita akan bermazmur. Sebelum itu kita puji Tuhan sekali lagi di nyanyian pujian yang berkata saya bergirang. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya Bergirang, bergirang, apa sebabnya? saya Bergirang, mengapa kau bergirang? karena saya Anak Tuhan, ku selalu sembahyang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksikanlah cinta Tuhan, siang malam selalu sembahyang. saya bergirang, Saya bergirang, mengapa kau bergirang, saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena Saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu sembahyang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksikanlah cinta Tuhan, siang malam selalu sembahyang. Pujian kita di pagi hari ini terambil kitab Mazmur 133 ayatnya yang pertama hingga mekanisme pembacaan. Kita akan membacakan perikop, setelah itu kita akan membacakannya secara bersama-sama. Mulai dari ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Mazmur 133 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga dengan perikop persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya
apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk kehidupan untuk selama-lamanya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Itu adik-adik yang di rumah bisa kumpulkan kepada kita bernyanyi bersama-sama, kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kasih karena tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu lewat mazmur pujian. Dan juga tadi kami telah mengumpulkan persembahan. Terimalah persembahan kami, berkatilah persembahan kami agar berguna bagi pelayanan kami gereja ini. Baik, berdoa kami. Di dalam nama saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita akan pelayan firman dengan bernyanyi bersama-sama pujian berkata Yesus yang termanis. buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari adik-adik duduk dengan tenang. Sebelumnya kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa.
1, 2, 3. Benar Tuhan, Engkau adalah yang termanis dalam kehidupan kami. Dan untuk itu kami rindu datang kepadamu, kami rindu menghampirimu ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan cerita firman-Mu. Di saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berikan kami hikmat, pengetahuan, supaya kami yang kecil ini, kami yang masih anak-anak ini, pun juga bisa mengerti apa maksud dari cerita firman-Mu di saat ini. Berkati Kakak Ois juga yang akan membawakan firman-Mu, biarlah Tuhan memakai mulut bibirnya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Ampunilah kami, sehingga biarlah hati dan hidup kami boleh berkenan menerima kebenaran firman-Mu yang kudus, yang mengkuduskan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, sebelumnya kakak mau sapa dulu. Halo. Hai. Halo. Apa kabar semua? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Masih ada sukacita kah? Hap, simpan di hati. Ada sukacita? Hap, simpan di hati. Iya, sukacita itu harus terus ada dalam kehidupan kita. Apalagi di saat ini nih. Kita sudah siap sekali untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tentunya harus terus penuh dengan sukacita. Iya, cerita firman Tuhan kita di hari ini terambil dalam Kitab Perjanjian Baru, Kitab 2 Korintus, Kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-6. Silakan adik-adik yang sudah siap dengan Alkitabnya membuka dari Kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-6. Mohon bantuan juga buat para orang tua di rumah agar bisa menuntun adik-adik dalam membuka kebenaran firman dan juga membaca kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10. Tapi di saat ini kakak mengajak kita semua secara khusus membaca pada ayatnya yang keempat. Kita akan membaca dari kitab 2 Korintus pasal 6, kita baca ayatnya yang keempat. Setelah kakak baca perikopnya, kita baca ayat 4 secara bersama-sama dengan tidak buru-buru, tidak kejar-kejaran, memperhatikan tanda baca dengan baik. Kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang keempat dengan judul Paulus dalam pelayanannya. Ayat 4, 1, 2, 3. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Demikian jauh pembacaan kita di pagi hari ini. Iya adik-adik, pembacaan kita di hari ini menceritakan tentang seorang tokoh. Dan kakak yakin, kakak percaya adik-adik sudah mengenal siapa tokoh ini. Sudah disebutkan juga dari judul pembacaan kita di hari ini, yaitu siapa? Ayo siapa? Yaitu Paulus, Bapak Paulus. Nah, kakak mau tanya, Kakak Tasya. Hai Kakak Tasya. Hai Kak Owi. Kita mau dengar firman Tuhan, jadi kita semua jangan tegang-tegang ya. Kakak Tasya, siapakah Paulus itu? Paulus itu dia seorang rasul. Yap, betul sekali. Paulus adalah seorang rasul. Nah, tapi ada tapi. Sebelum Paulus menjadi rasul, kira-kira bagaimana hidup Paulus? Si Paulus itu adalah seorang yang kejam, Kakois. Sebelum dia bernama Paulus, nama sebelumnya adalah Saulus, Kakois. Dan dia juga suka menghukum
umat Kristen, umat Tuhan. Iya, benar sekali Kakak Tasya dan juga Kakak Jerry. Paulus dia adalah seorang rasul, namun sebelumnya hidupnya itu sebelum dia menjadi rasul hidupnya sangat-sangat jauh daripada Tuhan. Dia adalah orang yang mempunyai sifat yang sangat-sangat jahat. Bahkan dia tidak suka dengan orang-orang yang percaya, yang mengikuti Yesus Kristus. Tapi apa yang terjadi dengan dia Dari yang semulanya jahat, dia bisa berubah menjadi pribadi yang sangat-sangat baik. Iya, perubahannya, pertobatannya itu terjadi hanya karena anugerah daripada Tuhan. Dia yang sebelumnya membenci orang-orang yang percaya atau mengikut Yesus berubah, bahkan dia pun sendiri menjadi pengikut Yesus dan mulai mengasihi semua orang. Dan yang tadi Kakak Jerry sudah bilang, namanya berubah dari Saulus jadi Paulus. Setelah itulah Paulus menjadi seorang rasul. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya Paulus diutus Allah untuk menceritakan firman Tuhan. Paulus telah bertobat karena anugerah Allah, dan dia tidak mau anugerah Allah yang sudah diberikan kepadanya hanya sampai di dia saja. Dia juga rindu anugerah Allah yang ia alami itu boleh dialami dengan orang-orang di sekitarnya. Dia mau membagikan anugerah Allah itu kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Anugerah Allah apakah itu? Yaitu Allah sangat mengasihi kita dan Ia mau kita pun juga harus mengasihi Dia. Ya, dalam mengerjakan tugasnya sebagai seorang rasul, apakah gampang-gampang saja atau mungkin susah? Nah, kali ini kakak mau ajak kita melihat bagaimana sih kerjaan Paulus sebagai rasul itu. Susah atau gampang ya? Ya, kita akan melihat kisah dari Paulus. Mati. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas
lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Ya, itu tadi kisah dari Paulus. Dari kisah Paulus bersama temannya. Temannya siapa ya tadi? Yang tahu? Iya, Paulus bersama dengan temannya Silas. Menurut adik-adik, susahkah gampang ya pekerjaan yang mereka lakukan sebagai seorang rasul? Sangat susah. Tadi kita lihat dan dengar Paulus dan temannya itu di penjara. Dan mereka sudah melakukan sesuatu yang benar dengan menolong perempuan dari jahat. Tapi orang-orang di sekitar itu malah menjebloskan Paulus bersama temannya itu dalam penjara. Tapi apakah hal itu membuat Paulus menjadi asa, kecewa, bahkan mau berhenti saja jadi seorang rasul? Tidak. Itu sebaliknya. Paulus menjadi pribadi yang tetap sabar dan percaya
tak percaya kepada Tuhan yang mengutusnya. Dia percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Bahkan tadi dikisahkan dalam cerita Paulus bersama temannya Silas dalam penjara yang seharusnya kita rasakan itu apa? Takutan, putus asa, kecewa, tapi tidak demikian dengan Paulus bersama temannya. Mereka malah, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Tuhan dan mereka menyanyi, memuji nama Tuhan. Seperti yang tadi kakak sudah bilang, mereka tetap sabar dan percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Dan akhirnya ketika itu juga Tuhan menolong mereka. Akhirnya Paulus, temannya Silas bisa terbebas, keluar dari penjara. Bahkan tidak hanya itu, kepala tahanan yang sebelumnya menahan mereka karena sudah melihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan Paulus dengan temannya ini, mereka malah kepala tahanan ini malah beri diri. Tidak hanya dia seorang diri, dia panggil keluarganya untuk datang Paulus dan memberi diri, mau mengenal dan mengasihi Yesus lebih dalam lagi. Nah, dari kisah Rasul Paulus tadi dan juga pembacaan kita di sini mau mengajarkan kita apa? Ya, seperti Paulus yang sangat susah kerjaannya, masuk ke dalam penjara, tetapi dia tetap bersabar dan berdoa kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Terus bagaimana dengan kita? Adik-adik dan kita semua dalam masa corona ini pasti sangat susah sekali. Kita tidak bisa sekolah seperti dulu lagi, kita tidak bisa bermain dengan bebas, dengan riang seperti dulu lagi. Bahkan kita tidak bisa beribadah sekolah seperti dulu lagi. Tapi sampai kapan seperti ini, kita juga tidak tahu. Kakak pun juga tidak tahu. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita di hari ini untuk tetap bersabar dan tetap berdoa. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristen, anak Tuhan Yesus, kita harus terus berdoa, menyerahkan dan percaya kepada Tuhan. Dengan sabar, dengan percaya kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan menolong kita punya. Dan semuanya itu baik adanya. Misalkan kita mau terus berpegang, mau terus berharap hanya kepada Tuhan. Demikian jauh cerita kita di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, untuk meresponi firman kita di pagi ini, kakak mengajak kita semua menyanyi bersama, mengangkat pujian yang berkata sejauh doa. Buat pujian ini juga mengajak banyak hal yang kita alami itu sekali membuat kita sedih, di Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Begitu kita harus terus berharap dan berdoa kepada seorang penolong bagimu, Yesus tak pernah
jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Ya, mari kita berdoa. Kita akan berdoa Bapa kami sama doa. 1, 2. Pada hari ini, kanan kami yang ampunilah, seperti kami juga mengampuni. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, waktu selanjutnya kakak kembalikan kepada kakak Tasya dan kakak. Iya, kita akan mengakhiri akan ibadah kita. Kakak jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Dan kita akan melakukan lagu yang berkata, terima kasih dalam sikap berdoa. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Atas segala pemberian kami ucapkan syukur. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Ya, ibadah kita di saat minggu pagi ini telah selesai. Biarlah firman Tuhan yang telah diberikan oleh pengasuh di saat pagi hari ini senantiasa bertumbuh dalam kehidupan kita. Iya, kakak mau mengingatkan untuk ibadah minggu depan lagi di channel kita, yaitu channel apa kakak Tasya? GKI Sola Gracia Buper Waena. Yang tentunya jam berapa kakak Ois? Jam 7 pagi.
Ya, kita akan berjumpa lagi di minggu depan, tepatnya jam 7 pagi di channel GKI Sola Gracia Buper Waena. Saya sebagai kakak pengasuh, saya sendiri adalah kakak Jerry. Kakak Tasya. Kak Ois. Dan seluruh tim multimedia mengucapkan selamat Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.